Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum mengenai uji polar dan nonpolar. Seperti yang teman-teman sudah lihat di layar, ini adalah rangkaian alat saya untuk pengujian polar dan nonpolar. Sebelum kita masuk ke percobaannya, kita perlu tahu apa sih itu senyawa polar dan senyawa nonpolar. Perlu kita ketahui, yang membedakan antara senyawa polar dan nonpolar di sini adalah keelektronegativitasannya. Unsur pada senyawa polar mempunyai nilai keelektronegativitasan yang berbeda. Sedangkan senyawa nonpolar, unsur yang berikatan mempunyai nilai keelektronegativitasan yang sama ataupun hampir sama. Karena pada senyawa polar memiliki perbedaan keelektronegativitasan yang cukup tinggi, maka kita akan menguji senyawa polar dan nonpolar dengan cara mendekatkan listrik statis di dekat larutan yang jatuh. Mengapa memakai listrik statis? Karena senyawa polar akan cenderung tertarik ke arah listrik statisnya. Berbeda dengan senyawa nonpolar tidak akan tertarik ke arah listrik statisnya. Oleh karena hal tersebut, kita akan melakukan pengujian senyawa polar dan nonpolar dengan menggunakan balon sebagai perantara dalam penghasilan listrik statisnya. Baiklah, karena kita sudah mengetahui hal tersebut, kita akan lanjut ke pembuatan alat dalam pengujian senyawa polar dan nonpolar. Dalam pembuatan alat kita memerlukan bahan-bahan. Yang pertama itu ada sekop. Setelah itu botol, tang dan paku, lakban bening, lakban coklat, dan juga baskom. Oke, yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah melakban pinggir sebelah kiri dari sekopnya untuk menandai seberapa jauh nanti airnya tertarik atau larutannya tertarik. Oke. Kita potong beberapa bagian dan kita tempel di sebelah kiri dan kiri kanan. Seperti ini. Ke langkah yang kedua, yaitu kita akan melubangi tutup dari botol ini menggunakan paku yang kita panaskan ke kompor. Pakunya di kompor. Kira-kira beberapa lama kita tusuk botolnya. Seperti ini, hingga berlubang. Setelah itu kita potong ujungnya ini sehingga kita dapat memasukkan larutannya nanti. Seperti ini. Setelah itu kita kaitkan botolnya ke sekopnya tadi dengan menggunakan lakban bening. Seperti ini kita lakbankan botolnya ke sekopnya. Setelah itu kita letakkan baskom tadi di bawahnya untuk menampung air yang jatuh dan kita lakukan percobaan. Baiklah, yang selanjutnya kita akan melakukan praktikum pengujian polar nonpolar. Untuk uji ini, pertama kita membutuhkan air, wadah, parfum, gula, garam, minyak makan, sabun cuci piring, pembersih lantai,
balon, dan juga sumpit untuk mengaduk larutannya nanti. Baik, yang pertama kali kita lakukan dalam prosedur ini itu adalah meniup balonnya sampai seperti ini ya. Jadi udah ada yang sudah saya tiup seperti ini. Oke, setelah itu kita lanjut membuat larutannya. Oke, kita akan membuat larutan pertama itu adalah larutan gula. Jadi kita ambil satu wadah, kita larutkan gulanya dengan air yang ada. Sampai setengah wadah. Sampai terlarut seperti ini. Oke. Setelah itu kita lanjut dengan melarutkan garam, sama seperti tadi. Kita geser ininya. Kita mulai melarutkan garam dengan jumlah yang sama airnya, yaitu setengah wadah. Larutkan. Oke, seperti ini sudah tercampur. Setelah itu kita lanjut ke larutan parfum. Gunakan parfum. Wangi ya. Dan air sama seperti tadi, setengah wadah. Larutan parfumnya seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke pembersih lantai. Kita lanjut dengan sabun cuci piring. Sama seperti tadi juga, setengah wadah. Untuk yang larutan pencuci piring, ini kita lanjut ke minyak makan. Kita aduk. Bisa dilihat dari semua larutan yang kita buat tadi, ini dia tidak tercampur ya. Pada umumnya, air yang merupakan larutan polar akan tercampur juga dengan larutan polar. Di sini dapat kita lihat bahwa minyak bukanlah larutan polar. Tapi nanti kita akan uji lagi dengan tes menggunakan alat yang telah kita buat tadi. Seperti ini ya. Setelah semua larutannya sudah terbentuk, kita akan melakukan pengujian. Tetapi uji pertama kita akan menggunakan air. Oke, kita akan mencoba tes pertama, yaitu dengan menggunakan air. Yang pertama kita lakukan, gunakan air. Setelah itu, kita balon. Bergerak ya. Kita masuk ke larutan pertama, yaitu larutan gula. Ini udah kosong ya.
baru kita taruh larutan gula. Ini apa kan? Gerak ya. Lanjut ke larutan kedua, yaitu larutan garam. Ini udah kosong lagi ya, kita tuang. Coba dengan balon. Gerak ya. Oke, lanjut ke larutan ketiga, yaitu larutan parfum. Oke, ini udah dikosongkan. Kita bergerak ya. Oke, lanjut ke larutan keempat, yaitu larutan pembersih lantai. Oke, kita kosongkan. Bergerak ya. Oke, itu kita ke larutan yang kelima, yaitu larutan pencuci piring. Oke, ini udah saya bersihkan. Kita tuang larutan pencuci piringnya. Coba bergerak ya. Oke, yang terakhir itu adalah larutan minyak. Ini udah saya bersihkan tempatnya. Kita tuang larutan minyaknya. Dekatkan. Tidak bergerak ya. Baiklah, dari hasil uji yang telah kita lakukan, kita mendapatkan hasil bahwa air merupakan senyawa polar, larutan gula termasuk senyawa polar, larutan garam termasuk senyawa polar, larutan parfum termasuk senyawa polar, larutan pembersih lantai merupakan senyawa polar, larutan pencuci piring juga termasuk senyawa polar, dan larutan minyak termasuk senyawa non-polar.